Mubahala, mubahala yo. Bawa anakmu, bawa istrimu, tak bawa anakku, tak bawa istriku, mubahala. Kalau itu bukan settingan, aku dilaknat 7 turunan. Tapi kalau itu settingan, kamu yang dihancurkan sama Allah. Semua konten-kontenmu akan dipertanggungjawabkan sama Allah. Nah yang terakhir, kalau butuh saya, kalau mau nantang saya, terserah mau apapun saja, gampang. Narahubung ada di situ, ya. Justru keren loh, kalau kamu nantang saya itu keren. Bawa kamera, datang ke rumah atau ketemu di mana, nanti silahkan kan jadi konten, kamu bisa viral nanti insya Allah. Ya, adu tenaga dalam, adu ilmu, adu santet, adu konten bisa. Gitu. Settingan demi Allah, wallahi settingan loh. Kan aku sudah tak pertanggungjawabkan, kan pernah ngomong, aku pertanggungjawabkan dunia akhirat. Masa sih nggak cetol dengan karakterku? Bukan Anda sendiri yang mubahalah, itu mah sumpah serapah. Ketika terus kemudian mubahalah, 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 Anda itu tidak pede terhadap kebenaran yang Anda ucapkan sebetulnya. Kalau pede, merasa apa yang Anda ucapkan itu bakal diafirmasi sebagai sebuah kebenaran oleh publik, maka tidak perlu mubahalah, mubahalah. Mubahalah itu di ujung tombak. Ketika tidak ada solusi, maka mubahalah. Semangat keagamaan memuncak, ilmu tidak ada. Pada akhirnya stres dan gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semoga kita diberikan akal sehat untuk memfilter apapun yang bermunculan di media sosial, difilter dulu oleh pikiran kita. Malam ini saya tidak akan menggebu-gebu. Biasanya suka menggebu-gebu karena capek juga menanggapi orang ini. Kalau tidak ditanggapi, selalu berantakan dan ngawur dia bicara. Begini sahabat, jurus terakhir yang selalu dikeluarkan oleh Sugiknu Raharja ketika mentok di dalam segala urusannya selalu akan mubahalah. Oh, mubahalah. Dengan pemerintah mubahalah. Dengan siapapun. Ketika Gus Dewa ngomentar Sugiknur dan mungkin Sugiknur tidak menerima hal itu, ngajak lagi mubahalah. Stres gak sih orang seperti itu? Gila gak orang seperti itu? Segala apapun itu mubahalah, mubahalah, mubahalah. Jadi seolah-olah gini loh, mubahalah itu ketika ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh dua individu, kemudian dua individu itu sama-sama kekeh di dalam kebenaran, yang satu sama benar, yang satu sama benar, sementara kebenaran individu ini disangka salah gitu loh. Nah maka tinggal Allah saja saksinya. Silahkan, saya siap bersaksi di hadapan Allah. Dengan kemudian kalau memang saya yang salah, saya akan dilaknat, dihancurkan oleh Allah. Kalau misal Anda yang salah, maka Anda yang dilaknat dan dihancurkan oleh Allah. Itu harus ada dua. Bukan Anda sendiri yang mubahalah, itu mah sumpah serapah. Sumpah serapah mendoakan orang jelek, mendoakan orang buruk. Dan itu sangat tidak boleh di dalam ajaran Islam, di dalam ajaran agama. Sangeunahna ngomong teh. Begitu saudara. Mentok, selalu di akhirnya mubahalah. Kepada Kang Ujang Bustami, mubahalah. Ayo saya ajak mubahalah. Kalau memang dia settingan, maka dia yang dihancurkan oleh Allah. Apa-apaan. Dan saya kira memang tidak usah ditanggapi oleh Kang Ujang Bustami. Katanya, silakan aja datang ke sini, bawa kameranya, nanti insya Allah akan viral. Anda aja yang ingin viral, Pak Sugik. Jelas-jelas Kang Ujang Bustami selalu viral di dalam setiap video yang diuploadnya. Jadi Anda yang ingin numpang viral hari ini, ya. Begini loh sebetulnya. Oke lah, kalian mungkin sudah cerdas untuk kemudian menyikapi apa yang kemudian sikap yang harus kita keluarkan ketika mendengarkan orang yang satu ini,
Oke. Satu kali lagi, dia itu ingin legitimasi kebenaran sebetulnya. Maka dia sumpah mubahalah, mengajak anak istrinya, keluarganya, semuanya, 7 turunan bahkan. Kalau saya yang salah maka saya dihancurkan, saya dan 7 turunan itu. Kan salah. Mubahalah itu tidak bisa mengorbankan orang lain. Mengorbankan anak istri, mengorbankan keluarga, bukan. Itu persoalan Anda, Pak Sugi. Kalaupun ada orang yang mubahalah dengan Anda, oke, maka masa iya mau ditularkan kemudian dosanya kepada anak istri? Enggak, mubahalah itu antara 2 individu. Kalau perjanjiannya 2 individu, bukan kemudian diajak keluarga, anak, istri. Ini jelas sekali kemudian dia tidak paham arti mubahalah itu sendiri. Makanya dia seenaknya ngomong, mari mubahalah. Kenapa? Karena memang tidak tahu apa itu mubahalah. Oke? Karena tidak tahu. Maka seenaknya ngomong. Silakan cek lagi di dalam kitab fikih apapun. Ya mubahalah itu ya harus ada 2 orang. Harus ada 2 orang. Kalau di dalam dakwah itu ada un'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, jadil, ketika jadil ada perdebatan, oke, ketika sudah bil hikmah tidak bisa, wal mau'idotil hasanah tidak bisa, kemudian memakai cara yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Pertengkaran pengetahuan, perdebatan. Mungkin sama kalau misal ada 2 person yang merasa bahwa dirinya adalah benar, sementara kebenaran individu, saya balik lagi ya, itu merasa kemudian dia salah ataupun siapa yang salah, keduanya menyalahkan, maka kemudian saksinya Allah. Jika ada orang nih ya, yang apa-apa kemudian mubahalah, yang apa-apa kemudian mubahalah, tanpa tahu apa itu mubahalah, maka bisa dipastikan orang itu merasa tidak pede. Tidak pede kemudian akan diakui pembicaraannya yang benar di hadapan publik. Sehingga membawa nama Allah sembarangan. Oke, dia memakai legitimasi Allah. Karena mungkin dirinya sendiri tidak kuat, tidak akan didengarkan sebagai sebuah kebenaran. Ketika orang lain mendengarkan Anda ngomong, misal ini mah bohong, maka memakai legitimasi Allah. Kan itu, ketika terus kemudian mubahalah, Anda itu tidak pede terhadap kebenaran yang Anda ucapkan sebetulnya. Kalau pede, merasa apa yang Anda ucapkan itu bakal diafirmasi sebagai sebuah kebenaran oleh publik, maka tidak perlu mubahalah. Mubahalah itu di ujung tombak. Ketika tidak ada solusi, maka mubahalah. Ketika keduanya merasa benar, kekeh. Kalau di dalam sejarah Nabi Muhammad itu perang. Perang itu ketika tidak ada solusi, konsultasi, tidak ada solusi kemudian percakapan, maka ujung-ujungnya perang. Itu solusi terakhir. Jadi Nabi Muhammad perang itu bukan kemudian keinginannya perang, bukan. Ketika ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, apalagi persoalan itu menyangkut kemanusiaan, apalagi ada yang mengancam kemanusiaan Nabi Muhammad, maka dengan sangat terpaksa melakukan perang. Itu mubahalah itu di ujung. Bukan di awal ketika Anda berbicara. Satu kali lagi berarti Anda tidak pede terhadap apa yang Anda ucapkan. Ya memang karena Anda tukang bohong. Maka benak publik akan mengira bahwa apa yang Anda ucapkan, tuduhan yang Anda tuduhkan kepada orang lain adalah juga bohong. Maka untuk menghindari tuduhan orang lain kepada Anda yang berbicara bohong, menggunakanlah Allah untuk afirmasi bahwa apa yang Anda ucapkan adalah benar.
Ya mungkin orang awam langsung tertarik, Bu. Benar. Ini sangat benar, berani. Orang ini sangat berani. Bahkan saking benarnya siap bersaksi di hadapan Allah. Oke. Kalau saya jadi malaikat, mungkin saya akan ngomong nih kepada Sugeng Nur Harja, mubahalah yang Anda lakukan itu salah. Teorinya bukan seperti itu, bro. Semangat keagamaan memuncak, ilmu tidak ada. Pada akhirnya stres dan gila. Ya, hati-hati dengan orang macam dia itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.